Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk pertemuan tatap maya kita siang hari ini. Mohon izin sebelum kita mulai, monggo bisa dibuka terlebih dulu kameranya untuk foto bersama. Ya, silakan ambil posisi kakak, kita foto bersama terlebih dulu. Bentar, ini sinyalnya kurang bagus tempat saya rupanya. Hilang-hilang. Tidak terlihat ya, sebentar ya. Belum muncul wajah ganteng dan cantik dari kakak semua. Nunggu muncul Pak. Nah, muncul hilang ini. Mohon maaf, mungkin sinyal saya agak lemah ini. Dari tadi muncul ya Pak. Tapi tidak apa-apa, ini yang bermasalah sepertinya jaringan saya. Nah, silakan ambil posisi, ya. 3, 2, 1. Atau mungkin dari Kak Bagus bisa minta tolong di screenshotkan Kak Bagus. Yang di situ terlihat jelas, nanti bisa dikirim ke grup. Caranya screenshot gimana Kak? Di tombol keyboard itu ada print screen, Kak. Tombol keyboard. Endi, Bro? Anaknya, Bro. Print control lo. Wah, Jan. Print control. Yang. Raketa. Pojokan ngendi? Yang punya Kak Heru aja, Kak Heru. Jenenge Kak Heru. Wah, yon aku Kak Heru ya. Ini Kak Heru aja nggak apa-apa. Men aku rondo angel screenshot-e, tombolnya telu shift komen telu. Oke, sip. Balani. Ya, pose ya, Bro. Agak ngono. Oh. Oke. Wah, Mbak Mena lagi teko, Mbak Mena raketa, Mbak Mena. Terima kasih Kak Heru sudah mengatasi masalah tanpa masalah. Selanjutnya untuk berdoa bersama. Siapa yang memimpin berdoa? Yuk Kak Heru. Aja aku. Kak Siti. Berarti aku nggih, monggo Kak Siti. Keputrian. Karena waktu yang sudah siang, marilah pertemuan pada siang hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Waktu dan tempat kami aturkan kembali. Datang Kak Andi, semonggo. Matur nuwun. Terima kasih Kak Siti atas kesediaannya untuk memimpin berdoa. Langsung saja izin share screen ya Kakak. Sudah terlihat nggih Kakak nggih? Baik, jadi pertemuan siang hari ini kita yang akan kita bahas adalah tentang refleksi aksi nyata. Nah, sekedar mengingatkan untuk kesepakatan bersama untuk kita semua, yaitu kita harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, tujuan sesi kita siang hari ini yang pertama memahami pentingnya berbagi pengalaman, membuat praktik aksi nyata dan melakukan refleksi. Kemudian memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata
Dan yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Agenda kita ke depan, nanti 5 menit untuk pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan kegiatan untuk saat ini. Kemudian 30 menit ke depan kita dalam aktivitas 1, yaitu nanti aktivitasnya berbagi cerita, pembuatan aksi nyata, serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Kemudian 10 menit ke depannya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Jamboard. Ini nanti kita gunakan Jamboard Figma ya, karena Jamboard Google sudah ditutup. Kemudian 25 menit ke depan kita aktivitas kedua, nanti sifatnya diskusi lagi, yaitu menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan aksi nyata. 15 menit ke depan kita sharing dan diskusi, nanti ada sesi presentasi di sini dari masing-masing kelompok, kita diskusi, dan 5 menit terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik kakak, dalam agenda kita yang pertama yaitu tentang pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, dan penjelasan agenda kegiatan, sudah kita sampaikan. Kita langsung saja ke agenda kita yang kedua, yaitu di aktivitas 1. Bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Nah, dari pertanyaan ini kira-kira gimana kakak kemarin? Yang sudah dilakukan apakah sudah berpusat pada peserta didik? Atau masih kental dengan gaya komandonya? Insya Allah Kak Heru ya. Sudah lihat videonya, rusak. Mantap Kak Heru pakai SEM kemarin ya. Itu tragedi. Bagaimana Kakak? Adakah yang kental dengan gaya komando, pure gaya komando, apakah masih ada? Masih ada. Kalau saya lihat kemarin sebenarnya sudah ini ya, sudah banyak yang sebenarnya sudah bergeser, memang gaya komandonya masih ada, cuman memang mungkin itu diperlukan, tetapi kan secara pembelajaran sepenuhnya sudah banyak yang berpusat pada peserta didik ya Kak. Mantap pokoknya kelas bandel 03 ini. Nah, sebelum Kakak menjawab pertanyaan tersebut, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Hitungannya itu beda karo singkah label. Jadi misalnya singkah label gimana itu Kak kira-kira dari pertanyaan ini? Monggo siapa yang mau berbagi, mencoba menjawab ini, yang dirasakan. Langsung saja resen dan nyalakan mikrofonnya. Monggo ini hanya untuk refleksi saja Kak, tidak ada yang salah. Monggo silahkan berbagi. Monggo Kak Heru. Kalau saya ya kemarin sebenarnya kalau masalah suara peluit itu saya sudah sejak lama itu meminimalisir ya, karena apa ya, saya sendiri kadang sok lupa, jadi bawa peluit itu kan awalnya sok lupa, terus yang kedua saya menggunakan cuma model-model pemantik gitu, jadi nanti ada temannya yang ngabar dan nanti bisa mengaba-aba sendiri dan lain sebagainya. Cuma untuk yang refleksi kemarin saya memang mencoba pakai yang model SAM. Cuma kalau apa ya, saya belum bisa kalau harus proyek besar sampai nanti ada penyerahan hadiah dan lain sebagainya, karena mungkin durasi waktu. Jadi saya baru hanya yang sederhana, dibagi 3 kelompok, 2 bertanding, 1 yang jadi panitia. Dan ternyata anak-anak itu lumayan senang. Ada satu pengalaman yang apa ya, ternyata ada satu anak itu yang dia belum tahu sepak bola itu golnya bagaimana, anak perempuan. Dari situ dia baru tahu bahwa sepak bola itu golnya seperti itu. Kebetulan dia bertugas jadi pencatat skor. Pas gol itu bingung, jadi
Jadi ternyata memang itu efektif ya. Jadi materi lebih masuk, intinya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Heru atas refleksinya. Dari yang lain, apakah ada yang ingin berbagi? Memang mantap kemarin Kak Heru. Saya juga lihat itu testimoni dari siswanya, ada yang menjawab tidak tahu cara melihat goal itu seperti apa. Siapa yang memberitahu kalau itu goal? Wasitnya. Oh iya, ternyata si pencatat skor tahu kalau itu goal itu dari wasit, sehingga dia bisa mencatat skornya berapa itu. Mantap itu. Monggo yang lain satu lagi untuk berbagi. Kira-kira bagaimana ini setelah melihat gambar ini yang kakak alami. Kak Toto tadi sepertinya menyalakan mikrofon. Monggo kalau mau berbagi Kak Toto. Dia cuman bercerita saja. kalau kalau saya itu masih sering kombinasi dengan suara peluit ya. Jadi satu untuk mengumpulkan siswa, kemudian kemarin juga untuk membunyikan misalkan mau memulai itu masih menggunakan peluit. Kemudian yang saya terapkan kemarin mencoba sesuai dengan kemampuan. Jadi mereka belajar sesuai dengan kemampuan. Jadi yang misalkan saya kan passing bawah ada yang belum sama sekali belum bisa, kemudian ada yang bisa dan ada yang mahir. Nah, itu coba saya kelompokkan yang sebelum-sebelumnya belum pernah. Jadi kalau dulu pelajaran kalau passing ya semuanya silahkan passing. Nah, jadi tidak berkelompok seperti yang saya coba kemarin. Nah, jadi mungkin anak-anak yang belum bisa berlatih dengan cara mereka sederhana, kemudian yang sudah agak bisa mungkin dengan cara yang sedikit ada gerakan terusan passingnya, kemudian yang sudah bisa saya coba kemarin untuk belajar bergeser pada gerakan seperti itu. Ya, terima kasih Kak Toto. Berarti Kak Toto kemarin lebih ke model pendidikan gerak ya Kak Toto ya, untuk aksi nyatanya. Dan sudah menonjolkan juga di non instruksionalnya dengan peluit tadi. Kemudian pembagian kelompok juga sudah terlihat ya, dari diferensiasinya. Berarti ya sudah berpusat pada murid ya Kakak. Dan saya lihat dari video-video Kakak semua sudah keren aksi nyatanya, sudah bagus. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke tindak lanjut ya, semoga semakin baik. Nah kakak, mari untuk kita masuk ke aktivitas 1, yaitu mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan. Jadi nanti sistemnya kakak akan dibagi ke dalam breakout room menjadi 4 kelompok. Tiap peserta nanti tugasnya menceritakan dan merefleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Lakukan secara bergantian dengan durasi waktu lebih kurang 5-7 menit tiap orang. Nah ini dulu Kak. Jadi nanti poin 1, 2, 3 ini kita lakukan secara berkelompok. Kelompok kecil nanti karena ada 14 peserta, nanti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang tiap kelompoknya. Dalam durasi waktu 30 menit, berarti nanti untuk yang 3 orang bisa sampai 10 menit satu orangnya dalam berbagi cerita. Setelah ini saya bagi ke dalam breakout nih, monggo nanti silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing untuk berbagi cerita tentang aksi kemarin. Kak Siti. Kak Siti.
Ini Kak Siti apa keluar ya? Sepertinya terlempar. Monggo Kakak silakan berdiskusi di breakout nih. Monggo Kakak silakan berdiskusi tentang aksi nyata kemarin, berbagi cerita dan direfleksikan ya, kepada teman di breakout. Halo. Bos, neng kantor pusat wae iki. Dua nih. Kantor 2. Wis ketara ora udan no, Mas? Hah? Ora udan po? Ora udan po? Wah, kene terus tenane. Ora. Hah? Lah kok ora udan iki piye? Kene terus tenan. Oh. Tenang, kira-kira Mm-mm. udan lho. Emang keretok-keretok. Wis ya. Benamu nanti. Lele terus. Kan sekolahan. Kenapa Mas Fendi ya? Aku tak tinggal nganu wae iki mau. Kon nyeritake. Kalau kita merefleksikan sekolah sing anu kon berbagi cerita. Ya nek aku kalau dari saya itu anu kan gandeng kemarin tuh aksi nyata saya tuh berada di kelas 1. Jare Larti lali. Ya untuk yang namanya berbasis dengan murid itu kan memang agak kurang itu dalam tetap ada yang aktivitas pendidikan gerak Di sana. Aktivitas pendidikan gerak itu ada, cuma memang guru tetap memberikan peran bahwa setiap anak itu mempunyai kesempatan yang sama gitu untuk melakukan yang pertama praktek dengan gerakan lokomotor, berlari, melompat dan bermain. Karena inti dari modul ajar saya, materi saya itu adalah guling depan. Jadi memberikan sebuah pengalaman kepada peserta didik untuk berguling di matras. Itu guling depan di matras dengan sikapnya setidaknya dia berani untuk melakukan seperti itu, Bu. Tapi untuk kalau untuk peran guru memang aman Kak Apri, suaranya masuk.
Untuk peran guru dari saya itu memang yang pertama memberikan kesempatan untuk siswa melakukan dulu gerakan yang sebisanya. Untuk kemudian kita berikan dari guru itu memberikan sebuah anjuran di mana ada cara-cara ataupun nanti ada keselamatan yang mana biar anak itu bisa memahami dan mengerti gimana sih keselamatan yang harus dijaga, kemudian gerakan-gerakan apa saja yang sehingga bisa menyelamatkan atau terhindar dari cedera seperti itu. Mungkin itu Kak Apri dari saya. Mungkin bisa dengan ceritakan pengalaman dari aksi nyata jenengan. Oke, Mas Fendi, siap. Ini kayak ya, Mas Fendi. Berarti apa piye kok kelas 1 iki jare Mas Andi. Ini kok kelas 1. Oh, kelas atas. kemarin Kak. Jadi seperti ini. Permasalahannya itu kan di hari Senin sampai dengan hari Kamis itu kan Moskow ini ANBK. Oh, lagi sibuk. Gelombang pertama, gelombang kedua. Di situ sudah ada surat tugas, Kak. Jadi ya mau tidak mau harus melaksanakan. Karena itu kepentingan dari kabupaten sendiri dalam efektivitas ANBK di Kabupaten Bantul. Dan hanya tersisa hari Jumat. Kalaupun nanti hari Senin udah angkat tangan saya garap itu mungkin itu Kak Apri, sehingga di jadwal saya memang hari Jumat itu kelas 1, sehingga saya membuat materi kelas 1 mungkin memang masih banyak kekurangan karena kelas 1 itu kan mungkin berbeda dengan jumlah siswa yang dalam satu kelasnya itu 30 siswa itu Apri. Berbeda dengan kelas atas atau kelas 4. Mas Andi minta tolong digabungkan, saya terlempar. Oh begitu, oke. Jadi ya bukan jarak, tapi memang keadaannya memaksa seperti itu. Ya apa boleh buat, ya tetap dilakukan karena kita mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu Kak Alfi. Betul sekali. Oke, sip, mantap Pak Fendi. Kalau dari saya kemarin saya mengajar di kelas 4 ya. Itu dengan permainan bola kasti. Terus permainan bola kasti, terus saya bagikan, kendalanya itu malah di pada saat saya mengasih asesmen untuk asesmen lembar kerja buat muridnya itu masih pada bingung. Pada saat saya membagikan itu masih pada bingung, iki kan kepiye Pak, iki jenenge sapa, iki masih bingung, padahal saya itu di kelas 4 ya sudah termasuk kelas atas, tapi ketika saya mengasihkan lembar asesmen keterampilan itu masih pada bingung. Padahal itu permainan bola kasti dan ternyata ya itu masih baru. Nah, jadi saya menerapkan pembelajaran seperti apa yang berfokus pada peserta didik itu siswanya nembe baru, jadi masih belum begitu paham mengenai itu, tapi saya lihat anak-anak itu begitu antusias dalam pembelajaran yang saya berikan kemarin. Terus apa ya? Permainan yang bola kasti itu
dilemparkan. Biasanya di sini kan hanya dilempar sendiri, bukan dilempar dari temannya. Jadi apa ya, itu termasuk masih bingung. Ya intinya masih bingung untuk pembelajaran. Yang berpusat pada peserta didik itu anak-anak masih pada bingung itu bagaimana. Terus Kalau dari gurunya gimana, untuk Pak? dari gurunya ya maksudnya Ya mungkin apa kendala atau gimana yang dihadapi. untuk kendalanya itu malah ya itu tadi, cuman kan asesmennya itu yang muridnya malah, yang kalau gurunya itu malah tidak ada. Sebenarnya tidak ada seperti itu, Mungkin Pak Andi. Mungkin itu saya kemarin juga toh Pak Wendy wis ancang-ancang tak kira ngirim ke aksi nyata itu tanggal 2, terus saya membuat video di tanggal 30 wis ancang-ancang sih, soalnya nek tak rende-rende ku meneh neng kelas 1 kae jenengan wah. Ternyata repot juga, Pak. Betul, ya, Pak. Memang saya akui kelas 1 itu menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk memberikan pendidikan yang pendidikan PJK yang juga pada siswa itu memang sebuah tantangan banget sih. Ya Pak Wendy, apalagi di saya itu saya gabungkan ke kelas 2 tambah mumet, saya ngambil kelas bawah seperti itu. Jadi saya mengambil di kelas 4. Nah, kalau kendala dari saya itu tidak ada. Cuman dari bola kasti itu kemarin masih kurang. Saya harus cari di rumah. Kalau bola kasti berarti memang berarti pakainya bukan SEM kan ya, Pak? Apa? Bukan SEM kan? Bukan. Pendidikan gerak berarti? Iya, pendidikan gerak. Oke. Untuk pengondisian siswa juga aman ya, Kak ya? Alhamdulillah kelas 4 udah aman, untuk pengondisian kelasnya aman. Alhamdulillah. Oke, Kak. Mungkin itu saja Kak Fendi, Kak Rodi, Kak Siti, mungkin bisa dilanjut yang lain. Monggo. Terima kasih. Suara saya terdengar betul ya? Suara saya dengar, Bu, dengar. Terdengar Kak Rodi. Maaf baru bisa ini di belakang sendiri, pamit sebentar. Saya kemarin mungkin karena saya di TK agak berbeda sedikit nih bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak perlu di TK nanti kan kelas kecil sendiri. Saya kemarin itu terkait pengintegrasian antara pembelajaran yang efektif itu loh Bu. Nanti saya mengintegrasikan antara afektif, psikomotorik, dan kognitif. Saya dengan kemarin itu permainan melewati papan titian, melewati kon itu ya, halang rintang itu dengan berjalan zigzag dan mengambil bola itu melempar ke keranjang, itu nanti anak-anak menghitung dengan target level 1 itu nanti tidak ada yang masuk seperti itu. Nah, itu nanti targetnya anak-anak bisa memasukkan 3 bola. Nah, di situ saya juga berbagi peran di mana anak-anak ada yang mengambil bola, ada yang memberi aba-aba, Kak. Jadi misalkan 1, 2, 3 seperti itu. Ada yang membantu mengambil bola dan ada berbagi peran siapa yang mengembalikan bola, mengembalikan papan titian seperti itu. Dan untuk
kendala saya mungkin karena belum terbiasa untuk berbagi peran karena baru praktek 3 kali. Jadi anak-anak kan belum terbiasa nih, masih perlu bimbingan, masih perlu arahan dan eh, diberi komando oleh guru. Seperti itu Kak mungkin dari saya. Mohon maaf ini sedikit. Terima kasih Kak Siti, Kak Abi. Nggih, sami-sami Kak Rodi. Atur nuwun. Mohon maaf juga ini di tempat saya juga baru koordinasi BOP jadinya ya agak riwes juga. Suaranya juga terekam banyak nggih. Ya. Kak Fendi tadi kemana? Kak Apri ya kemana ini? Kangen ngobrol barengnya, Ci. Lagi koordinasi Bu nih. Kak. Nggih, kalau di tempat saya kemarin ya Kak Fendi itu kan saya menggabungkan gerak antara sama seperti Kak Rodi dan tadi menggunakan koordinasi antara gerak afektif terus psikomotor dan juga kognitif. Kami mengambil kegiatan itu kemarin melempar bowling dengan botol bekas tapi itu menggunakan bolanya bukan bola bowling tapi bola kasti itu yang kami gunakan. Jadi cuma kecil terus pionnya itu pakai botol bekas. Agak serak-serak ya Kak Fendi, mungkin suaranya kurang jelas. Ya, nggak apa-apa. Batuk ini. Ya batuk Kak Rozi itu kemarin 1 minggu ya enggak? Di suara di video juga agak serak-serak karena kemarin itu sempat nggak ada suaranya. Mohon maaf Oh, ya. nggak apa-apa Kak, santai aja. Iya. Terus untuk analisis penilaiannya itu kan kemarin yang pertama itu tatanan memanjang gitu, tapi agak-agak jarang. Terus yang kedua tatanan yang rangket gitu ya. Terus yang ketiga itu yang membentuk segitiga. Nah, nanti anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain. Mau bermain berapa nanti botol yang jatuh itu sebagai poinnya itu. Misalnya atau kalau botolnya 2 yang jatuh, poinnya dapat 2. Nanti digabungkan dari 3 tatanan tadi. Misalnya yang pertama itu dapat 1, nanti yang kedua dapat 2, berarti 3. Terus yang tatanan yang ketiga dapat 4, jadi 3 tambah 4 nanti dapatnya 7, seperti itu. Terus sebenarnya kemarin itu kesulitan saya cuma untuk mengompres videonya Kak itu. Sempat agak ngompresnya itu saya lupa Kak Rozi dulu itu pakai Filmora apa nggih? Kemarin itu sampai tak coba-coba yang online itu tetap nggak bisa itu. Akhirnya beberapa saya sempat sama Kak Andi itu, Kak Andi ini kalau tak kirim 2 gimana nggih? Kula gitu. Ini nggak bisa ngopres susah kula ngaten untuk yang intinya toh. Kalau yang pembukaan salah, tapi untuk yang inti itu jadi harusnya itu kalau mau dimasukkan di Canva itu cuma 1 megabyte itu sampai 3 megabyte lah itu ngompresnya sampai beberapa kali jadi mungkin hasilnya itu nggih kurang kalau saya kurang pas nggih agak blur itu loh. Mohon maaf nggih. Mungkin itu kesulitan saya nggih. Matur nuwun pengalaman untuk mengompres videonya. Kula nggih Yang dulu pengalaman itu sangat pada nggih, yang dulu itu padahal yang waktu GP itu ya Kak Rodi itu ya videonya lama-lama ya Kak Rodi. Tapi sepertinya itu enggak sesulit ini gitu loh. Ini 30 menit tapi kok kompresnya sampai beberapa kali enggak jelas. Kalau Kak Rodi kemarin sempat ngompres mboten ya Kak Fendi juga? Ngompres enggak? Kalau saya dari Kapuk Bu. Itu tak masukin Itu capcut itu cuma dapat berapa nggih? Kurang nih, masih 1,2. Masih 1,2 tak masukin di Canva belum bisa. Terus tak oh
kompres Oh, lagi. editingnya pakai Canva juga ya, Bu? Ngeditnya pakai Oh, Canva. nah, Jadi saya Capcut, tempat saya cuma mm, pakai Capcut. Capcut aja, terus Nggih. apa niku? Ya cuma desainnya Mm-mm, kalau saya itu kayak tulisan, tapi kan memang mm-mm, di Capcut kan ada untuk ngisi mm-mm. seperti itu. Jadi sudah include dengan Capcutnya ya aplikasi. eh ya aplikasi. Itu cuma pakai HP ya, Bu itu? Enggak, itu loh Kak Fendi, yang RPP-nya itu dimasukkan di Capcut juga kok. RPP-nya Aku enggak. sendiri. Jadi cuma Oh, lah itu. Nggih. saya kan Gimana? untuk RPP-nya memang saya sendirikan. Saya sendirikan. Jadi Nggih. saya mengirimkan URL. Kalau untuk tugas itu mengirimkannya ke URL, kemudian saya komen, saya attach file. Jadi memang Nggih. belajarnya memang terpisah. Tapi bisa dilihat Bu di Bisa. itu kemarin seperti itu. Makanya Oh, saya bikin di videonya. URL ya berarti linknya. Ya, kan di situ nanti ada PDF, URL, ya seperti itu. Oh, nggih. Nah, ya biar enak aja sih, Bu. Oh ya. Harusnya kemarin tanya Kak Fendi atau Kak Rani. Nggak apa-apa. Kita tak jadikan satu. Maksud saya itu kan jadi satu di itu toh di video Canva itu, jadi RPP terus rubriknya terus videonya kan jadi satu gitu loh. Itu malah Jadikan jadikan satu. Canva dijadikan video bisa nggak, Bu? Jadi satu video, nggih. Ya. Jadi Itu kan dari nanti bisa Canva. di-capture bisa tuh, Bu, digabungin. Kalau yang Iya, kan Canva ada RPP-nya juga. Terus kemudian dijadikan video kan ada detik-detikannya itu. Itu nanti masukkan ke Capcut bisa. Oh, berarti dari Canva dulu ya? RPP-nya dimasukkan jadikan dulu. video dulu. Nggih. Itu malah bisa. Kalau itu malah anu deh, Bu, kayaknya. Apa namanya? Lebih enak ya kayaknya. Ukuran bebas sih. Kemarin saya itu 3 giga video itu. Berarti besar nggih. Ya. Padahal itu potong-potongan, Bu. Yang rekam cuma satu orang. Yang rekam cuma satu orang kan otomatis untuk apa ya? Untuk inti kan jelas nanti ada yang kepotong juga pasti ada. Tapi ya nggak apa-apa. Tetap ada potongannya ya. Berarti. Ya, soalnya kelas 1, Bu. Kelas 1 itu kan ketika pengkondisian juga kok kelihatannya nggak enak banget. Iya, kayak kelas 1 masih hampir kayak TKB juga nggih, Kak. Ya, terkadang kan apa namanya masih keinget TK juga. Nggih. Ya, seperti itu. Ya kemarin dadakan apa pulau ya? Nggih. Milih kelas 1 tuh sebenarnya saya udah program kelas 6. Oh, nggih. Nah, cuma karena memang ANBK ya bisa tetap harus datang Senin sampai Kamis, ya udah yang terpaksa video kelas 1. Tapi kenapa nggih? Kayak ada tantangannya itu loh, Bu. Malah iya, nggih. Anak-anak. Ya, memberikan apa ya? Memberikan kesan sih, Bu. Nggih. Kan materi saya kan materi senam. Senam lantai kayak gitu tuh, Bu. Guling. Anak-anak kan ya sering lah berguling gitu. Bahkan kita memberikan edukasi gitu ya. Tentang keselamatan, kemudian apa namanya teknik juga caranya supaya benar biar nggak sakit. Itu kan memang agak ada prosesnya gitu. Ya, dan anak 30 diulang satu guru itu ya lumayan itu. Lumayan menguji kesabaran ya, Kak.
Ya, yang jelas kalau dari saya sih kayak gini Bu, ketika itu sudah bisa, kalau mau pengen lanjut ya lanjut, kalau enggak ya sudah. Maksudnya kan biar dia itu bermain karena memang konteksnya kan memang biar dia itu bergerak dengan Iya, bermain. nggih. Penilaiannya dari segi apa itu nanti, Kak? Kalau saya penilaiannya kan otentik Bu, otentik itu Menyeluruh juga nggih berarti. saya cuma melihat gimana dia itu yang pertama dari sikap itu tuh berani, kemudian dari gerakan ketika dia melakukan itu, anak-anak melakukan itu sesuai enggak sih dengan gerakan guling depan itu seperti apa? Ada yang banting, ada yang tapi kan kita memberikan apa ya, edukasi juga, terus kemudian tentang keselamatan. Nanti ketika mengguling depannya ada temennya, terus dijatuhin, nah itu gimana? Ya nanti kalau kognitifnya itu memang agak gimana ya? Kalau kita bicara tentang tes yang tertulis, kan apa ya? Mungkin ada beberapa anak yang memang untuk kemampuan membaca, kemampuan menulis itu kan masih kurang kelas 1 kan. Kelas 1, iya. Mungkin aja nulis berapa Belum kata bisa. itu pun wah lamanya, menguji kesabaran seperti kata bisa. Nah itu. Jadi ya memang penuh tantangan Bu. Ya, kalau fase A. Mungkin di TK juga penuh tantangan. Banyak ya Kak Rati ya. Tantangannya banyak ya Kak Rati ya. Tantangannya banyak ya Kak Rati ya. Itu untuk satu kelasnya satu guru Bu. Kalau saya iya. Oh. Satu kelas satu guru, cuma ada yang membantu. Guru TPA itu kan sering bantu gitu untuk mengondisikan anak-anak seperti itu. Tapi untuk secara anunya ya cuma satu ya Kak Radi. Satu kelas ya cuma sendiri ya Kak Radi. Iya, saya satu kelas sendiri Bu. Kalau satu kelas berapa sih Bu? Kalau TK? 15. Oh 15. Kalau saya 17. Kalau saya 17. Berarti 17. Berarti kakak tingkatnya udah banyak ini. Nah, saya satu kelas 32 Bu. Udah 2 kalinya. 30 tapi penanganannya 15 ya Kak Radi, tapi penanganannya ya seperti 30 anak ya Kak Radi. Dengan berbagai macam karakter berbagai macam ya, memang tantangannya lebih gede. Enggak. Tapi kalau ya itu yang penting kan kita memberikan tujuan kebermaknaan tuh Bu. Pada kalau kelas 1 itu memang sudah ada pembelajaran senamnya itu toh Kak. Senam lantainya ada itu berguling toh. Oh. Gerakan lokomotor itu kan kemarin di materi saya itu gerakan lokomotor itu ada berlari, melompat, dan berguling. Berguling kan juga gerakan lokomotor karena mungkin ke samping, ke depan. Pakai matras itu toh Kak? Pakai matras. Padahal saya dulu kalau berguling itu paling takut loh. Nah itu apa ya? Sikap yang berani Bu. Ya Kak Rodi. Soalnya apa nggih? Gerakan guling atau gerakan senam lantai itu akan dipakai terus sampai SMA. Iya. Sekolah menengah. Nah, kalau dari SD aja udah nggak berani kan ya gimana? Gitu Kak. Dulu itu sampai sama Pak gurunya itu dipegang, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Kemarin tuh ada yang Pak gurunya yang bilang aku nggak bisa. Ya udah dicoba dulu, ayo. Udah sekali guling, loh aku bisa. Soalnya ya gini bisa, kenapa kok nggak bisa? Bilang nggak bisa. Udah coba lagi, antri. Ya akhirnya memang dari situ terus akhirnya ketika
tahu caranya, tahuannya. Mungkin kan kalau kita jadi dulu seneng mungkin ya. seperti CTL lah ya, Jul tinggal lungo. Udah kalau guling, besok udah apa namanya? Ganti Udah lagi ya. penilaian. Tahu-tahu ya diseblek. Kalau dulu kan Oke. penghapus apa? Iya, Penghapus terus penggaris. penggaris itu kan udah bermain. Biasa. Hal yang biasa kalau dulu itu. Ini cuma Kak Apri kok diam aja nih Kak Apri. Sudah pada masuk. Sorry bos, tak tinggal HW. Gorengi cireng kok. Kok cireng Urung urung ngalor aku, Bos. urung alor. Cireng apa? Kang Heru iki, Kang Heru. Oh yes. Kang Heru cetok. Teng pundi-pundi. Apa toh? Dan saya panas iki. Gimana kakak setelah berbagi? Apakah mendapatkan hal yang baru dari teman di breakout-nya masing-masing? Dapat. Iya Kak Andi, dapat saya. Ternyata ngatur bocah ki angel, wis sambate dulu padha wae berarti. Kendalanya macam-macam ya. Ketika mau upload, ada yang harus ngompres, ada yang videonya hilang. Yang ngompres itu Kak Andi, yang ngompres itu Kak Andi ternyata. Ya, ternyata itu tadi dapat pencerahan dari Kak Fendi itu ternyata nggak kanvanya dulu aja dimasukkan di capcut. Saya kemarin kan capcutnya dulu tak masukin di Canva. Jadi katanya Kak Fendi lebih enak dianu kanvanya dulu. Yang RPP-nya itu loh Kak Andi. Ya. Kan tak jadikan satu dengan videonya toh. Nah, ternyata yang video saya yang inti itu kan tak masukin di Canva itu 3 MB itu lah. Dicabut kan di Canva kan cuma maunya 1. Tak kompres, mohon maaf mungkin blur itu. Terlihat gambarnya enggak begitu. Punya Kak Fendi malah lain dari yang lain videonya. Kalau yang lain landscape, punyanya Kak Fendi portrait sendiri. Taruh ngeblok Mas. Jadi terima kasih nih Kakak. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Saya lanjutkan. Nah kakak, untuk selanjutnya kakak akan diminta menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Jamboard. Setelah ini akan saya kirimkan linknya kakak. Monggo nanti silakan mengisi di Jamboard Figma seperti biasa pakai sticky note nggih. Jangan berebut, sudah saya sediakan kolomnya masing-masing. Alhamdulillah ada peningkatan nih kolomnya dewi-dewi. Biasanya rebutan ya Kak. Digeser-geser. Di kantor cabang 2 kok. Kak Fendi itu di cabang 2. Iya ini panas ternyata di sini. Bisa coba diakses kakak. Waktunya 10 menit nggih untuk menuliskan peran guru dan siswa.
nggak bisa ditulis di situnya. Kok ra iso nulis ya, guys? Nah, nggih, Pak. Mana mau klik mboten saged paling dereng di Le nulis kepiye? Wah, tak kira meng aku sih bingung. full hand. Jebul nggih pesami Kinut, Kak. ketoke dipasangi sticky note iki. Endi sticky note menune? Ban ngisor ki. Endi? Endi? Nggonku Login sik, login. oh Dung login paling. Oh, paling ya? Login sih. Ya, tak. Kowe ora blusukke lho. Aku mau ki yo mergane rong login ning nggo pojokan tengen dhuwur kuwi. Nah, wis, ya login. Tak note engko nek error konyo. Oh iya, benar Mas Agung. Terima kasih. Oh iya ya, oh. Abi peran guru. Yang gede ben iso diwaca. Peran guru dalam pembelajaran adalah Iki le buka niku saking pundi? login sithik, Deng. Teng pundi? Lho pojokan iki lho. Pojokan kiwa apa teman? Kanan. Pojokan kanan. Dhuwur iki lho, dhuwur. Ketok men dereng mie ayam iki Pak Bagus. Waduh, Ndak keracunan. ganti nggak ketok. Kowe lagi disentri mergane. Tidak bisa. Iki ganti iki ra kok biasane ning nggon Login iki, login iki. Endi. Login itu. Ora kena digedheke. Komen kira apa-apa ning nggon aku iki. Kowe telat lah Kak nyuwun dikirim lagi, Kak. Tadi jamnya telat. Oke, terima kasih. Malah lebih cepat ngomong. Cilik-cilik tadi. Cilik banget. Cara nulis piye? Ora mikro nggon aku ki sopane nemu. Le gedheke piye? Iki nulis piye carane iki? Add comment. Alright. Login sih ya, continue with email. Login dulu Kak, terus nanti itu dong yang gambar kertas warna pink sebelahnya gambar pensil itu loh Kak, untuk nulis sticky note-nya. Oke. Tumben ra gelem digedheke. Tikum lunga troli. Ya ke karet. Suwe ini Halamannya di zoom dulu Kak Hendri kalau mau memperbesar, biasanya kadang begitu. Ini peran guru sama peran murid apa berarti? Iya Kak itu, peran guru dan peran murid.
ini banget. Ini masih di sini. Saya mau ambil kertas ya. Oh, hilang. Wah, lulus piye iki? Satria hutan, pembelajar yang terhormat. Wah, rusak ini. Iki piye carane nulis? Pakai ini loh Kak Bagus. Yang ini loh, yang gambar kayak kertas pink ini loh yang di bawah. Sebelahnya ada pensil itu diklik dulu. Itu diklik dulu terus nanti ditarik, diletakkan di tempatnya. Oh. Oke. Iya. Betul orang pikir. Itu karet, Bro. Bukan belum. Uceli ini. Wow. Peran guru. Matang guys, satu guys. Wah, aku tak kayak nganu. Guys, lu kalau kepengen punya lampu taman yang keren. Wah.
Oh. Saya kira ini jenis harus bebas. Kenapa? Ada tempat buat cerita, tapi pasti ada sesuatu. Ini kok garis bebas? Apa? Monggo yang belum mengisi, Kak Ibnu, Kak Apri, mungkin bisa di kolom chat kalau kesulitan di Figma-nya. Itu ada Kak Rodi juga di kolom chat karena beliaunya pakai HP jadi nggak bisa buka Figma. Dulu. TPA aku orang ngeri-ngeri.
ora bener alasan antri. Ya, Gimana kakak? Apakah sudah selesai semua untuk menuliskannya? Bisa disambi nggih kakak nggih. Ini kita lanjutkan biar tidak terlalu sore nanti selesainya. Nah, Bentar saya lanjutkan dulu. Yang belum selesai bisa diselesaikan ya kak, bisa di Figma. Kalau kesulitan bisa menuliskan di kolom chat saja, enggak apa-apa. Nanti tetap terekam. Mari kita lanjutkan saja aktivitas kita. Selanjutnya adalah ke aktivitas 2, yaitu menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan aksi nyata, serta solusi yang ditawarkan. Nah, kakak setelah ini silahkan kakak mengisi Google Docs yang sudah disediakan. Nanti saya bagikan linknya. Kakak-kakak silahkan mengisi di Google Docs tersebut. Mohon jangan berebut, ya ini sudah saya sediakan 14 halaman. Jadi kakak bisa menuliskan sendiri-sendiri. Bisa cek dibuka kakak, monggo. wis aku ndur dhewe. Silakan dikasih nama, kemudian instansinya, kelas sasarannya, dan capaian pembelajarannya apa. Kemudian tuliskan dukungan, tantangan, hambatan, dan solusinya. Waktunya 25 menit, kakak. Setelah ini silakan nanti dipresentasikan. Waduh. Sing bingung dhewe presentasi. Wah, ra iso. Iya, pemimpin ini ngerti. Ini lah hati ketik ini. Wih, ya. Duh, SD Gunturan.
Rano. Bola, sing ngono sih. Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.
Kono le salat le. Monggo Kak Heru, gimana? Enggak, kepencet. Sorry. Oh, nggih, monggo. Ya, siap. Nggak harus penuh toh ini Kak. Sesuai dengan yang dialami saja gitu berarti gini. Leres Kak, nggak harus penuh. Untuk ya nggak harus penuh gitu berarti gitu. Nggak harus penuh Kak. Kenapa? Nggak ada Pak. Wih. Katanya dicas Pak. Oh iya. Wah. Ah, 5% ya baterainya tak cas ya. Cari. HP ini tak cari lagi gitu. Aku lali apa ini gimana? Dari 5% ada tak cas. Besar dong. Hati-hati, kamu di. Oh, hati-hati. Oh. Tak cas. Oh iya di cas. Mas, kameramu apa itu Mas bagus? Apa? Apa sih? Mbak anu memorine sing anu. Heeh.
Pirang menit kan? Pirang? Cukup. Tengah jam ora cukup. Tandangane. Pirang menit lan? 3 menit maksimal. Oh iso. Iso. Apa jenenge ya? Solusine. Dadi aku ya ben. Bapak Ibu yang saya kenalkan dengan nomor mahasiswa. Alamat mahal ini 20.000 gaji. Mas dasar Mas. Bisa ada nasar ya? Hah? Bisa ada nasar? Oh, aja. Sungguh aku malu. Dijamak lah Mas. Nek lari Mas. Dan ini Ustaz Khalif, yang penting sholat Mas. Jadi sholat dulu sih, mau terus sholat asar. Gimana kakak? Sudah selesai semua? Atau butuh injury time? Injury time 5 menit ya kakak ya? Monggo 5 menit lagi kita presentasikan nanti perwakilan dari SD 1, SMP 1, SMK 1, TK kalau
nanti masih ada waktunya ya Kak Siti dan atau Kak Rodi nanti karena Kak Rodi juga izin dalam perjalanan. Monggo nanti minimal ada 3 perwakilan yang presentasi. Bisa sambil kita mulai nggih Kakak untuk diskusinya. Tadi kalau saya lihat jawabannya yang sudah selesai yang dari SMP, saya minta dari Kak Bagus Handoko, monggo Kak Bagus untuk mempresentasikan analisisnya. Kak Bagus, cek Kak Bagus. Oke, siap Kak. Bagaimana Kak? Jenengan nggih untuk perwakilan presentasi pertama yang dari SMP untuk Share screen berarti. Nggih, di share screen Kak. Caranya piye Mas Andi? Oh iya. Share screen. Lihat share screen dulu. Wis. Ayo pilih di analisis. Share. Sudah ini. Sudah terlihat Kak Bagus. Oh. Oke. Nah, iso yo, ketik ini tuh berarti. Ketik ini iso toh? Bisa. Sudah kelihatan ya?
Terlihat Kak Bagus, monggo bisa dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari melakukan praktek aksi nyata yang sudah saya lakukan. Analisis dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan praktik aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Nama Bagus Handoko, instansi SMP Negeri 2 Sanden, kelas sasaran kelas 7. Capaian pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil analisis, keterampilan gerak spesifik berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, aktivitas permainan olahraga kondisional. Untuk nomor 1, dukungan sarana prasarana yang memadai. Tantangan efektivitas waktu. Hambatan ketika awal waktu anak sering lama dalam ganti baju. Solusinya memberikan batas waktu untuk ganti baju. Untuk kedua, dukungannya media pembelajaran elektronik. Kebetulan pas untuk aksi nyata kemarin untuk anak-anak kelas 7 yang saya lakukan untuk objek aksi nyata, saya suruh membawa HP. Untuk tantangannya keaktifan siswa. Terus hambatannya masih ada anak yang mencuri-curi waktu untuk bermain dengan HP atau gadgetnya ketika pembelajaran. Solusi yang saya temukan ketika terjadi hal tersebut, saya mempunyai ide untuk membatasi jumlah HP, mungkin bisa berkelompok. Misalkan berkelompok 3 anak yang HP, kemarin lebih. Untuk yang ketiga, area sekolah yang luas. Akan tetapi untuk kemarin pas aksi nyata yang saya lakukan itu cuacanya panas. Jadi meskipun luas akan ruang terbuka hijaunya itu sedikit dan sempit. Jadi solusinya saya hambatannya anak menjadi malas dan kurang fokus dalam proses pembelajaran. Solusinya mencari tempat teduh yang sejuk untuk berlatih. Untuk yang terakhir, jumlah murid yang banyak sejumlah 32 siswa. Tantangannya fokus. Untuk hambatannya ada sebagian anak yang berbicara sendiri saat guru itu menerangkan sebuah materi pembelajaran. Untuk solusinya saya menggunakan isyarat. Jadi untuk agar siswa yang sedang mungkin hilaf berbicara dengan temannya bisa berhenti. Sekian Kak yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Bagus atas presentasinya. Bisa berikan aplaus nggih Kakak. Barangkali ada yang mau menanggapi dari hasil analisis Kak Bagus, monggo Kakak. Sudah bagus. Sudah bagus nggih. Tadi memang sudah bagus sekali untuk analisis dari Kak Bagus, mulai dari dukungannya, mulai dari lapangan yang luas, tapi hambatannya cuaca panas, sehingga solusinya harus cari tempat yang sejuk. Macam itu Kak Bagus nggih. Kemudian penggunaan HP itu juga menjadi dukungan dalam proses pembelajaran Kak Bagus. Mungkin berbeda dengan yang di SD ya, karena di SD biasanya masih dilarang menggunakan HP. Terima kasih Kak Bagus. Untuk selanjutnya monggo perwakilan dari SD atau SMK dulu ini. SMK sepertinya sudah siap ini Kak Toto ini sudah pegang-pegang. Gitu ini. Dari SMK dulu monggo Kak Toto. Milih yang adem itu. Pak Toto. Suaranya nggak ada. Mohon maaf ini bengong Kak Toto, suaranya tidak terdengar. Belum jelas Kak Toto, belum. Cap-capannya mungkin dereng pas nih Pak. Kurang kenceng. Nah, sudah. Sudah masuk. Sip. Masuk. Monggo langsung Kak Toto, bisa di share screen ya.
Sudah muncul. Sudah terlihat Kak Toto? Langsung enggak aku mulai. Baik. Ditarik Kak Toto sebelah. Dari window-nya itu, yang Google Docs-nya, yang buka. Ini ya. Oke. Ya, betul. Monggo. Hubungan tantangan dan praktek aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Baik nama Toto Jayanto, instansi atau perangkat Anda, kelas sasaran adalah 10. Ini adalah pada fase peserta capaian pembelajaran strategi menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak pada permainan, aktivitas jasmani lainnya, dan kehidupan nyata sehari sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar, mengevaluasi dan mempraktekkan latihan pengembangan berbagai jasmani kesehatan dan perilaku sehat serta perilaku dalam mengembangkan nilai-nilai aktivitas jasmani ini. Saya copy semua capaian pembelajarannya. Hubungan karena kelas 10 ya, kelas SMK itu mereka sangat tertarik untuk kita membuat aksi nyata. Nah, ternyata tantangannya pada saat praktek pengaturan karena dari pengambilan atau tugas aksi nyata kemarin sempat ada juga yang bicara sudah banyak bicara yang kurang baik ya, jadi perlu disamakan agar tidak berbicara dengan baik. Kemudian hambatannya pada saat itu sama dengan teman-teman yang lain, mungkin swasta ya, dan kebetulan kejadian pada saat itu pengambilan video saya ulang karena ada kesalahan teknis pada saat saya mengecek video itu, sempat kehapus videonya sudah hampir 1 jaman itu terhapus. Kemudian kita menggunakan melaksanakan pengambilan video. Solusinya pada saat sebelum melaksanakan aksi nyata kita buat kesepakatan pada para siswa untuk bisa melaksanakan, bisa melakukan aktivitas dengan sebenarnya atau dengan baik, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak baik. Selanjutnya pada saat melakukan pengambilan video ulang, kita yang kasus tadi saya suruh istirahat sebentar, ya beli es teh jumbo dulu, istirahat, terus kita ambil video lagi seperti itu. Kemudian dukungan yang lain dari pihak sekolah, ini terkait tantangannya adalah praktek aksi nyata. Kemudian hambatannya adalah waktu ya, karena jam saya di olahraga itu sebenarnya cuma 2 jam, tapi saya gunakan untuk persiapan. Salah satunya adalah karena di sekolah tidak ada lapangan voli, saya agak pinjam lapangan voli ke kampung di dekat sekolahan saya, dan itu ada jaraknya, kita berjalan ke sana dan kita persiapan. Nah, di situ karena saya memperkirakan itu semua butuh waktu yang lebih dari jam olahraga saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah kurikulum, bidang guru, dan guru yang berada di setelah jam olahraga, agar jamnya saya minta untuk kegiatan tersebut. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dasarnya mohon dimaafkan. Seperti itu.
Terima kasih Kak Toto atas presentasinya. Ya cukup berbeda sekali dengan Kak Bagus tadi untuk analisis dari Kak Toto, mulai dari dukungan, bahwasanya dari Kak Toto pesertanya sudah dewasa Kak Toto tapi tantangannya pengaturan siswanya mungkin lebih sulit karena sudah ngeyel gitu Kak Toto Kemudian juga solusinya juga sudah baik, tadi ada kesepakatan di awal, kemudian juga pengambilan video ulang karena tadi sempat ini terhapus videonya. Kemudian dari dukungan pihak sekolah juga baik, dari solusinya bekerja sama dengan Wakasek Kurikulum dan juga gurunya. Terima kasih Kak Toto atas presentasinya. Ada yang mau berkomentar dari kakak yang lain menanggapi presentasi dari Kak Toto? Monggo kalau ada. Kalau tidak, silakan kita beri aplaus dulu dan kita lanjutkan ke perwakilan SD untuk sesi diskusi yang terakhir, presentasi terakhir. Monggo Kak Miko, yang sepertinya tadi jawabannya juga cukup banyak, bisa dibagikan dengan teman-temannya Kak Miko. Kak Toto minta tolong sekalian di share screen kan Kak Toto? Oh, di-scrollkan Kak Toto untuk scrollkan, punya Kak Miko. Ya. Ya, bentar ya. Ini bukan? Ya, itu Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis terkait aksi nyata yang telah saya lakukan. Untuk kelas sasarannya, saya mengambil kelas 5 untuk CP-nya peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak peserta didik dan transfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Peserta didik menginvestasi berbagai konsep gerak yang dapat diharapkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Atau dalam hal ini materinya terkait dengan permainan bola basket. Untuk yang pertama, untuk dukungan yang halaman yang luas karena di depan sekolah saya terdapat lapangan yang cukup luas. Kemudian tantangannya yaitu memaksimalkan aset yang ada dalam membuat sebuah permainan dengan halaman yang luas. Kemudian untuk hambatannya biasanya setelah jam 9 itu cuacanya sudah mulai panas, anak-anak sudah banyak yang sambat ya. Jadi di sini pinter-pinter guru dalam membuat permainan agar siswa tetap bertahan di cuaca yang panas. Kemudian untuk solusinya mencari tempat yang teduh, mungkin bisa agak geser ke timur yang dekat dengan pohon. Meskipun yang teduh cuma sedikit tapi sudah lumayan ya. Kemudian membuat permainan invasi dalam artian dapat memaksimalkan halaman yang luas ya tadi. Kemudian daya dukung yang kedua, jumlah siswanya 14. Hal ini membuat tantangannya bagaimana menciptakan permainan yang menarik dan dapat melibatkan semua siswa. Kemudian hambatannya karena jumlah siswanya cuma 14 untuk kelas 5, maka kelompoknya tentunya menjadi sedikit, menjadi 3 kelompok yang berisikan ada yang 4 anak, ada yang 5 anak ya, setiap kelompok. Dan saat bermain tentunya siswa akan cepat lelah karena jumlah siswanya yang sedikit tadi. Kemudian untuk solusinya yaitu mengurangi durasi permainan menjadi 4 menit untuk setiap pertandingan agar siswa juga tidak terlalu capek karena saat bermain nanti setiap kelompok akan bermain 2 kali, kemudian kelompok yang satunya mengamati. Nah, untuk dukungan yang ketiga yaitu aset sarpras. Untuk tantangannya memanfaatkan sarpras yang ada di sekolah. Kemudian
hambatannya karena materi pembelajarannya bola basket, akan tetapi di sekolahan saya itu tidak memiliki bola basket dan ring basket nih, tidak seperti yang di SMP ataupun SMA, mungkin cara kelasnya beda ya dengan yang SD untuk kelengkapannya. Kemudian untuk mengatasi hambatan tadi, solusinya bola basketnya saya ganti menggunakan bola voli, dan untuk ring basketnya saya ganti dengan gawang dari kun, karena untuk melaksanakan pembelajaran bola basket yang dimodifikasi dengan permainan bola tangan. Saya rasa itu Kak Andi untuk hasil analisis dari aksi nyata yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Miko atas presentasinya. Ini hampir sama dengan Kak Bagus tadi nggih, dukungannya mulai dari halaman yang luas, kemudian tantangannya juga cuaca yang panas karena pembelajaran setelah jam 9. Solusinya juga mencari tempat yang teduh. Kemudian dari sarana prasarananya tadi Kak Miko juga sudah melibatkan analisis aset ya Kak Miko, dengan sarana prasarana seadanya memodifikasi bola basket dengan bola voli, itu solusinya nggih. Terima kasih, luar biasa sekali. Baik Kakak, terima kasih untuk presentasinya. Untuk menyingkat waktu kita segera lanjutkan saja ke berikutnya. Ya, ini sudah, dan ternyata sudah habis kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya kita akan ada pertemuan tatap maya lagi tanggal 7 November atau 2 hari dari sekarang, yaitu hari Kamis. Waktunya 3 JP kakak. Monggo mulai besok pagi itu sudah dibuka halaman modul 3, silahkan dibaca. Dan tugasnya cukup banyak ya kakak, jangan sampai ada yang terlewat. Silakan dibuka halaman per halaman, kemudian dikerjakan tugas-tugasnya. Cukup banyak ini kakak, waktunya cuma 2 hari nggih. Kemudian di bagian ini bisa saya slide-kan sebentar. 3.1.C.1 kuatkan pemahaman ini. Nah, nanti kakak silakan melakukan assessment mandiri menggunakan rubrik assessment-nya. Nanti bisa di-download dari LMS kakak untuk rubriknya, bisa unduh di sini. Ini juga due date-nya tanggal 7 November untuk due date-nya. Itu nanti juga silakan dikerjakan. Tolong kalau ada tugas silakan perhatikan rubrik ya kakak, biar harapannya nilainya juga bagus semua, tidak asal mengerjakan. Ini nanti pertanyaannya ada 6 ini. Misalnya kepemimpinan bersama yang saling mendukung itu fasenya di fase apa? Misalnya masih diinisiasi atau implementasi atau keberlanjutan. Di sekolah kakak itu bagaimana? Silakan ini bisa mungkin dicentang ya. Misalnya dalam kepemimpinan bersama yang saling mendukung sudah masuk berbagi kekuasaan, otoritas dan tanggung jawab. Berarti di bagian implementasi ini silakan diberikan tanda. Mungkin begitu nggih kakak untuk tugas halaman ini. Untuk tugas yang halaman lainnya silahkan nanti LMS-nya dibuka saja mulai besok pagi, dan saya harap sebelum kita tatap maya tanggal 7 itu semua sudah mengerjakan, sudah mengirim. Jadi untuk mengerjakan tugasnya paling tidak tanggal 7 pagi sudah dikerjakan. Itu kakak nggih untuk pertemuan berikutnya. Terus ini karena besok itu pertemuannya 3 JP, kita mau tatap maya jam berapa kira-kira kakak? Apakah tetap jam 1 atau lebih awal? Lebih awal kak, nanti saya tekan jam 4 repot itu mulai jam 1. Oke baik, jam 11 gimana kakak? Nanti untuk selanjutnya kita gantian. Cocok. Jam 11 gitu? Siap. Siap Kak Heru, mantap ini. Mungkin untuk hari ini sekian nggih kakak nggih, kita pertemuannya kita cukupkan sekian dulu. Monggo silakan dibuka dulu kameranya.
kita akhiri dengan doa dan kita foto bersama terlebih dulu. Monggo tadi yang mimpin doa Kak Siti nggih, tapi ini karena Kak Siti sedang barengan acara Jimit, monggo bisa diwakilkan yang lain. Yang mimpin doa monggo. Gimana sebelum kita tutup untuk hari ini, saya ucapkan syukur bersama dan terima kasih untuk Kak Fasilitator yang telah memberikan bimbingan pada kita semuanya. Sebelum malah kita berdoa untuk agama dan diri masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Bagus atas kesediaannya untuk memimpin berdoa dalam mengakhiri kegiatan kita siang hari ini. Monggo silakan ambil posisi Kakak, kita foto bersama terlebih dulu. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kakak. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 11 dalam materi modul 3. Monggo bisa dimulai dari besok pagi untuk membuka modul 3-nya. Untuk pertemuan siang hari ini saya akhiri dulu, saya tutup dengan lafal hamdalah dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau live atau mau berbincang-bincang di room ini